sekarang ya. Selamat sore, Koko, Cici, Dede, Bapak-bapak yang saya banggakan, Oh, guru-guru itu Pak Uria ada. Pak Mak Uria ya? satu. Ada Bukan. Pak Buya? Pak Uria ya? Ya, Bukan ya? Ini ketua panitia Diamond. untuk teman-teman Koko, Cici, Dede yang belum mengenal guru-guru yang hari ini, saya mau memperkenalkan dulu dari Pak Suhara. Pak itu guru biologi. Patri dulu mengajar sosiologi. Pak Andika itu mengajar PJOK ya Pak. Hanya sehat. Jam itu guru biologi. Berarti sama Pak Suhara ya. Dan Pak Rizky itu sejarah. Ya, selamat datang di ruang Zoom kami. Kami ini ingat menghargai dan menghormati bapak-bapak sekalian yang sudah mengajar anak SMAK 1 BPK. Saya langsung ya. Nah, sesi tanya jawab dari Koko, Cici, Dede untuk bapak-bapak kalian. Sekarang ingin saya tanya Bapak ini kesan-kesan mengajar SMAK 1 dimulai dari Bapak dengan huruf diakhiri oleh Bapak huruf Z. Pak Andi. Kesan mengajar kesan. di SMAK 1. Oh ya, oke. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, saya Pak Dika. Ya mungkin untuk kesan mengajar di SMAK 1 ini ya seru-seru anak-anaknya gitu ya. Aktif-aktif juga, kalau apalagi saya mau orang lapangan gitu ya, butuh anak-anak itu yang memang seru-seru. Dan kalau nggak seru juga sayanya garing nanti ya kalau kalau ngasih games misalkan di lapangan gitu, ngasih games ternyata anak-anaknya diem gitu kan. Saya butuhnya anak-anak yang memang heboh gitu, anak-anak yang aktif ya. Ini juga itu yang saya rasakan ada di sini gitu ya. Untuk walaupun ya adalah satu dua mah kadang suka aduh Pak males gini ya, itulah tugas kami gitu, tugas guru juga untuk membuat anak-anak ini semangat belajar gitu ya. Jadi saya pun ketika biasanya memikirkan apa yang mau diajarkan, terus kalau anak-anaknya kurang antusias terkadang suka aduh apa nih gitu ya yang salah gitu. Tapi selama ini sih kalau di SMAK 1 yang saya udah berapa tahun di sini, anak-anak antusias sih apa yang saya berikan, karena memang apalagi olahraga banyaknya games gitu. Itu aja mungkin cukup. Bapak ngajar cowok cewek? Oh, Kalau sekarang mah PJOK-nya cowok cewek atau? nggak dipisah, disatuin. Oh, Disatuin. disatuin. Ya, disatuin, nggak dipisah. Cewek-cewek yang ABG yang godain Bapak gitu. Nggak ada sih kalau yang godain. Pak, jangan gitu Pak, jangan Bapak diem-diem digodain cewek-cewek. Harus kuat gimana kan lagi puasa. Nah, ya, jangan-jangan diem-diem teh ada yang ting gitu ya. Lanjut ke Pak S dulu ya, baru T ya. Ya R dulu berarti, R dulu. Apa kesan-kesannya Pak? Oke, baik Bu. Agak sinyalnya di sini agak kurang bagus, jadi kalau agak delay, maaf ya. Ya. Iya, lup-lup benar. Apa? Kebetulan saya mengajar di SMAK 1 itu dari tahun 2021, jadi masih 4 tahun atau 5 tahun, jauh kalah dibanding Pak Iryadi, Bu, yang sudah legend 30 tahun lebih gitu. Beliau juga dosen saya. Dan beliau yang membantu saya juga Bu, kebetulan untuk dapat diterima di SMAK 1. Puji Tuhan berkat bantuan Pak Iryadi, saya diterima waktu itu
di eranya Pak Stefanus. Dan untuk kesan pesan mengajar sih, saya rasa sejauh ini puji Tuhan seru ya Bu, karena anak-anak Semak 1 itu pinter-pinter. Rata-rata semuanya pinter. Pintar-pintar, aktif, kritis Lebih jauh. juga, dan sangat perhatian, concern terhadap nilai anak-anak tuh. Jadi kalau nilainya beda sedikit aja sama yang lain, Pak, atuh Pak, kenapa nilai saya bisa segini, Pak? Bisa tambahan nilai enggak, Pak? Kasih saya tugas tambahan dong. Nah, itu jadi terpacu gitu buat sekarang. Apalagi saya generasi Z gitu ya, yang tadi dibilang sama Pak Zamzam, generasi Z yang umurnya 11-12 lah sama siswa. Jadi ya seru-seru sih. Dan di Semak 1 saya juga betah. Asik. Sulit nggak Pak ngajar sejarah tuh kalau itu kan ngapalin tahun Pak 1908 sampai 1900 Ya, berapa dulu. Perang betul. Diponegoro ya 1825 sampai 1840. Memang kalau ngapalin tahun itu susah ya, tapi saya rubah karena dengan bimbingan Pak Iryadi juga, tahun-tahun itu dihafalnya jadi gampang dengan metode-metode khusus kalau di sejarah. Jadinya lebih menyenangkan, lebih Keren. joyful nanti. Iya, keren Pak. Saya sejarah udah lupa Pak. Tenang Bu, ada suhunya di situ. Lanjutnya. Ada Pak Iryadi. Iya, aduh, malu salah lagi 1825 sampai 30. cuma nih. Nah, itu Suhara sekarang Pak, kesan-kesan atau apa mengenai Mak 1 atau anak-anaknya seperti apa? Apalagi Pak Suhara. Ya, terima kasih Ciria. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada murid saya juga dulu ya. Saya cukup lama di BPK dari tahun 1995. Jadi 30 tahun pas tahun ini. Masih apa namanya? Karena satu hal yang kenapa saya masih mau bertahan di sana, satu, anaknya pintar. Saya selalu bilang di awal pelajaran bahwa untuk memotivasi mereka, saya selalu bilang bahwa kenapa saya ngajar di BPK, karena anaknya pintar. Gak mungkin masuk Semak 1 kalau saya ke anak-anak sambil main, isi kepalanya nggak adaan gitu. Jadi mereka itu yang saya menjadi tantangan untuk guru. Karena pernah punya pengalaman satu siswa tuh nanya, saya pernah toli sampai 70 pertanyaan satu kali pertemuan. Sehingga akhirnya saya janjian sama siswa itu, kamu hanya boleh 10 pertanyaan. Sisanya kamu tulis, nanti pergi ke perpustakaan, ke lab, karena base camp saya di lab. Jadi kesan saya yang sangat untuk anak-anak Semak 1 itu pinter, dan itu jadi tantangan buat guru. Kalau menghadapi anak pinter kan kitanya juga harus lebih fight lagi gitu untuk menghadapi siswa seperti ini. Sehingga apalagi waktu pertama sekali ngajar itu langsung kelas 3, kelas 12 gitu. Jadi tentu tantangannya sangat berat ya. Itu kayaknya yang paling berkesan buat saya, anaknya pinter. Nah, malah karena saya sering di lab, saya sering melihat kreativitas mereka, dan itu banyak menginspirasi saya di dalam mengajar mahasiswa. Kebetulan saya ngajar mahasiswa, sehingga untuk praktikum terutama ya, kalau itu bisa jadi bekal saya juga, menginspirasi saya lah, anak-anak itu hebat. Pada saat siswa Semak 1 diberi tugas, dorongan, mereka itu bisa mengembangkan sangat tinggi gitu. Contohlah kemarin ada siswa tuh satu, ya betul Bu, kemarin ada siswa dan kita berkomunikasi di lab, dia ingin membuat sebuah kafe yang pendinginnya
pendingin suasananya bukan dengan AC, tapi dia mengembangkan dengan aliran air. Wah, hebat itu. Kata saya ini bisa dijual tuh idenya, kata saya. Nah, itu kesan saya, Ciciria ya. Anak-anak Smart 1 tuh pinter, kreatif, dan sekali didorong mereka pasti bisa melejit lah, apalagi prestasinya di nasional, internasional juga sangat tinggi, dan itu menunjukkan prediksi saya atau apa yang saya sebutkan terbukti gitu, bahwa anak-anaknya talalinter lah. Itu kesan saya terhadap anak-anak di Smart 1, sehingga saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Kalau aku nggak pinter Pak, masuk Smart 1 pusing Pak. Angkanya harus 70. Iya, betul. Kalau kurang, aduh, kasihan. Sekarang ke Pak TJ, Patri. Patri, apa kesan-kesannya dulu? Oh, Bapak Ya. mengajar dari tahun berapa Pak sekalian Pak? Oh iya, terima kasih Bu Berapa? kesempatannya. Salam kenal semuanya, salam ketemu kembali. Kembali lagi ketemu itu terakhir tahun 2020 ya. Dari tahun 2004, 2020. Pengen istirahat aja Bu. Tapi kalau kesan di Smart 1 luar biasa bagi saya, sudah memberikan apa ya? Mengukir apa ya, album kehidupan di Smart 1 yang luar biasa, baik dengan Bapak Ibu guru senior, dengan yang junior, dengan alumni, dengan anak-anak yang sudah pokoknya memberikan gambaran yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata lagi, karena saya banyak sekali ngebimbing dari bermacam-macam mata pelajaran, sehingga banyak menemukan bervariasi begitu luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suhara, anak-anaknya benar-benar boleh dikatakan memberikan kita apa ya, sebagai guru yang benar-benar berharga gitu. Jadi benar-benar guru dalam arti mereka bisa menghargai guru karena ya mereka paham benar, butuh sekali ilmunya, kemudian mau mendengarkan apa nasihat dari Bapak Ibu guru, sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai baik di tingkat nasional maupun internasional itu mereka dari buah dari hasil apa ya, ketekunan mereka dari belajar, kemudian dari eh, mau mendengarkan apa ya, nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, dan ya itu semuanya menjadi satu. Sebetulnya saya sendiri apa ya, kalau nggak ada COVID ini kayaknya masih bertahan di Smart 1. Tapi karena desakan dari COVID, jadi kayaknya ada satu momen yang saya harus istirahat, kemudian mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Terus terang waktu itu juga Pak Stefanus mengajak lagi. Cuman saya, aduh Pak, saya kayaknya sudah punya ini kehidupan lagi, kehidupan yang baru gitu. Jadi terus terang aja, jalinan komunikasi dengan teman-teman semuanya, dengan Bapak Ibu guru maupun anak-anak Smart 1 masih kuat sampai detik ini juga. Bahkan anak-anak yang sekarang sedang melanjutkan di S2, S3 di Jerman, maupun yang di Jakarta yang sudah jadi manajer gitu, masih mau datang ke rumah, jadi mau berkomunikasi lagi. Gitu. Teman-teman guru juga banyak yang main ke rumah, karena memang kebetulan di rumah ada nangka, ada singkong. Jadi pada itu mungkin yang Saya menarik tariknya jadi nangka. sebagai sarana tali Jadi silaturahmi ya, Bu, ya. penasaran. Gitu. Benar-benar memberikan pesan yang luar biasa bagi Nangka apa ya? menarik Pak, jangan-jangan Ya. Pak. Nangkanya yang menarik. Makanya menarik. Nangkanya jadi penarik. Saya Iya. tarik utama. Ya bahasa komunikasinya nangka jadinya. Ditanya dulu Pak kalau telepon Pak. Nangkanya udah matang belum?
mau berkunjung. kunjung. Nah, Tapi luar biasa ya Pak ya kesan Pan ada Bapak iya kalau di Smak satu info juga dari luar biasa. Arifan butuh cabai tuh. guru saya Pak. Ini ada cabai Oh, juga, kebun waduh, cabai. banyak sekali. Di sini juga banyak nih. Namanya. Di Pasuhara juga banyak ininya teman Masih belajar tuh, last but not belajar least nih pertama. ya. Terakhir bukan yang paling akhir tetapi yang abjad. Silakan Pak share-nya gimana? Wah, sebenarnya kalau bicara kesan ngajar di Smak 1 sih tadi sudah banyak terwakili oleh bapak-bapak. Kebetulan laki-laki semua jadi bapak-bapak ya, bapak-bapak guru. Em, saya kebetulan mungkin kenal BPK penabur itu karena dulu waktu SMA teman saya juga anak BPK penabur gitu. Tapi nggak nyangka kemudian sekarang berjodoh untuk menjadi bagian dari keluarga BPK penabur khususnya Smak 1. Dulu itu sebenarnya saya tuh kan mahasiswanya Pak Suhara sebenarnya. Saya tuh lebih banyak Wah, bantu Pak Suhara di kampus. Betul, saya tuh mahasiswanya Pak iya. Suhara. Bahkan ujian sidang saya sama Pak Suhara di sidangnya gitu ya. Jadi dan waktu itu Oh, hanya tahu oh Pak Suhara ngajar di Smak 1 BPK Penabur gitu nggak kepikiran untuk kemudian bisa jadi bagian dari Smak 1. Tapi terus kemudian apa namanya? Justru saya tuh pertama masuknya lewat SMPK 1 justru gitu. Waktu itu dapat hmm. tawaran untuk ngisi ekskur karena saya kebetulan banyak aktif di pembimbingan olimpiade gitu. Nah, ketika kebetulan waktu itu Pak Suhara sakit ya, ya Pak ya. Pas waktu awal operasi mata waktu itu tuh karena beliau kan mengajar di program Cambridge. Nah, perlu guru pengganti. Saya menggantikan beliau waktu itu karena persiapan ujian gitu. Nah, terus kebetulan saya juga kenal dekat dengan Pak Maniam, guru biologi senior gitu di Semak 1. Kita ini satu alma mater kebetulan saya, Pak Maniam, Pak Suhara ini satu alma mater jadi saling kenal bahkan sebelum di Semak 1 gitu. Pak Maniam lah yang coba ngebujuk gitu. Udah daripada di SMP aja sekalian aja ke SMA-nya juga katanya gitu ya. Bergabunglah saya di Naik 2000. kelas ya Pak Iya ke gitu. SMA. 2016 saya baru kemudian bergabung di Smak 1 gitu. Jadi kalau alumni mungkin sudah ada juga sih yang sudah beberapa alumni, beberapa angkatan gitu yang saya ajar. Cuman memang banyaknya di program di CP ya gitu. Saya jarang di kelas yang Ya. reguler, betul. Makanya kesan saya ketika ngajar di Smak 1 tuh ya seperti tadi yang Pak Suara katakan gitu. Saya ketemunya bibit-bibit yang challenging gitu ya, challenging. Artinya mereka daya belajarnya sudah kuat, rasa ingin tahunya tinggi gitu kan. Kadang ngeyelnya juga banyak karena kalau anak pinter gitu ya. Gurunya harus bisa menaklukkan gitu ya dalam harus mereka anggap layak gitu kan. Baru mereka mau dengerin gitu. Ya. Kalau gurunya biasa-biasa aja wah bisa diceng-cengin gitu ya, Kalahkan. nggak gitu. Jadi itu juga challenging juga gitu saya. Biasa di kampus gitu, kalau di kampus kan mahasiswa nurut-nurut aja gitu ya. Nah, ini di sekolah kan lumayan tuh anak-anak harus bisa di apa ya diajak untuk bisa bekerja sama seperti itu. Nah, kebetulan Pak Stefanus sebagai waktu itu saya diminta Pak Stefanus juga untuk mengembangkan program STEM di sekolah sampai saat ini gitu ya. Jadi challenge-nya makin nambah-nambah lagi karena ini kan sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik, cici koko, alumni waktu dulu belajar di Semak 1 nggak ada istilah STEM gitu ya. Nah, ini kita juga sudah mulai kembangkan dari 2018 gitu. Kebetulan saya diminta untuk mengembangkan. Nah,
Sehingga tadi tuh muncul yang tadi Pak Suhara katakan, ada anak bikin project, punya ide mengembangkan sumber apa pendingin ruangan untuk kafe, tapi nggak pakai AC, tapi pakai teknologi air hujan gitu. Kebetulan nanti hari Sabtu kita ada pameran Project STEM. Jadi nanti anak-anak tuh berkreasi, mengembangkan ide-ide solusi pakai penerapan teknologi karena sekarang zamannya sudah seperti itu, gitu. Anak-anaknya mau belajar hal-hal baru. Sangat progresif sekali gitu. Jadi saya juga senang gitu ngajarnya karena ditawari hal yang baru, diberikan hal baru, mereka hantam gitu, mereka lahap gitu ya. Jadinya kita juga senang Nah, gitu. mereka challenge, Pak. Betul, betul. Haus akan Challenge tantangan gitu. dengan gurunya. Ya, Dan memang Pak. terbukti, Saya nggak nyangka anak keren. betul dan terbukti mungkin dari periode tahun 2018 ke atas, sekarang kan lebih banyak anak-anak Semak 1 yang melek untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya kalau nggak ke luar negeri biasanya di perguruan tinggi swasta yang mungkin berbasis Kristen gitu ya. Kalau sekarang sudah sangat banyak anak-anak kita yang melek untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, jadi mereka kemudian terlihat gitu bertemu dengan teman-teman dari lintas latar belakang gitu, dan banyak yang mengakui lulusan kita tuh sudah sangat siap untuk berkompetisi dengan ragam latar belakang teman-teman mereka dari sekolah yang lain gitu. Karena salah satu karakter anak Semak 1 tuh ya tadi mereka adaptif, mau belajar. Jadi bahkan sering banyak ditemukan Bapak Ibu di sekolah waktu SMA gitu, anaknya tuh kelihatan males-males, pamalesan gitu, tugas jarang ngumpulin. Taunya masuk SBM ITB gitu kan. Keterimanya di ITB. Terus waktu kuliah di ITB-nya berprestasi juga gitu kan. Jadi kita tuh sebagai guru, lah ini anak selama ini ngapain berada di sekolah gitu ya. Nah mungkin artinya standar di Semak 1 sangat tinggi mungkin ya gitu, artinya dan mereka juga terasa terbentuk karakternya. Jadi ketika di kampus sudah sangat siap seperti itu. Jadi memang anak-anak Semak 1 karakter progresifnya kuat sekali gitu. Mereka mau diajak untuk belajar hal baru. Itu paling ya kesan paling dalam yang saya rasakan mengajar di Semak 1. Jadi istilahnya Pak kalau bahasa Inggrisnya don't judge the book its cover. Jadi di Nah, SMA seperti kurang gitu ya, totonya dia betul. kagetok Pak, kagetok. Jadi we pinter Pak di kuliah. Nah, mungkin gitu kali ya. Seperti itulah anak-anak kita. Tapi dengernya saya jadi ikutan bangga, ikutan terbang hidung saya. Anak Semak 1 pinter-pinter ya. Tuh, padahal kalau dulu zaman kita juga, waduh, biologi itu momok mengerikan gitu ya. Makanya pada milih ke IPS atau A3 zaman Pak. Kalau sekarang kayaknya anak-anak terchallenge karena banyak sekali ada sosmed, dari Google lah yang Ya, aneh-aneh gitu. Jadi mereka terchallenge untuk betul. belajar. Keren, Betul. keren. Betul. Ya. Saya mengundang untuk Koko Cici Dedek, barangkali ada yang mau berinteraksi, silakan mic-nya dan videonya dibuka, barangkali ada pertanyaan atau mau menyapa Pak, yang dulunya mantan muridnya mungkin Pak, masih ingat saya nggak? Siapa tahu ada yang mau menyapa, silakan, atau Koko-Koko, Cici-Cici, silakan saya kasih kesempatan. Halo, saya mau menyapa dulu nih. Ah, Halo, Pak. Nah, ini
Pak Iman ini Ketua Pesta Diamond 6 SMAK 1 BPK. Silakan Ko Cece. Ya, selamat sore Bapak-bapak guru yang terhormat. Selamat sore Pak Iman, salam kenal. Ya, salam kenal juga dari saya. Saya ini angkatan uzur, yaitu sebelum mungkin ada yang bapak-bapak guru yang belum lahir, saya sudah sekolah di sana. Karena rentang 60 tahun ya sekolah kita ini. Jadi saya salah satu saksi sejarah lah istilahnya, karena saya boleh dikatakan lulusnya di sekitar tahun 74. Ya, 74. Jadi mungkin saya memang tidak kenal dengan bapak-bapak guru yang ada sekarang. Tetapi kalau saya lihat hasil dari pendidikan yang diberikan kepada teman-teman panitia yang hebat-hebat, itu tentu bukan hanya jadi pintar begitu saja, karena sudah dipoles sedemikian rupa menjadi anak-anak yang memang tadinya batu berlian yang masih kusam menjadi terang benderang begitu. Jadi program daripada ulang tahun SMAK BPK 1 itu juga ingin mengingatkan jasa dari para guru yang sudah mendidik para muridnya sampai banyak yang berhasil, ya. Bukan hanya di Kota Bandung ini, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri saya tahu mereka juga berhasil gitu. Jadi saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada siapa ini Pak Giryadi ya, Pak Zamzam, Pak Trijoko, Pak Andika, Pak Suhara, dan ada Pak Rizky ya, Pak Yosep juga hadir di sini ya. Terima kasih atas pemolesannya begitu. Jadi tujuan visitasi ini juga sebetulnya memang ingin mengapresiasi apa yang sudah diberikan ya, kepada murid-murid ini. Sekali lagi terima kasih dan salam kenal dari saya. Semoga Bapak-Bapak guru juga tetap mengikuti aksi atau program dari 60 tahun ini, karena kami mempunyai satu tema, yaitu gratitude, bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin selama 60 tahun. Kemudian kita ingin fellowship, GF fellowship, yaitu bersekutu, agar para alumni juga bersekutu, membangun persekutuan, membentuk satu kelompok-kelompok, dokter jadi dokter, dokter dengan dokter, arsitek dengan arsitek, dan sebagainya, membentuk satu kegiatan yang bisa berdampak, yaitu impact kepada masyarakat di sekitarnya atau bagi negara kita. Jadi GFI, Gratitude, Fellowship, Impact, itu menjadi tema dari kegiatan 60 tahun Pesta Diamond SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Begitu. Jadi ini mudah-mudahan tetap ikut dan Bapak-bapak guru ikut berbangga atas semua kerja dari ex murid dan tetap akan seumur hidup jadi murid, ya. Guru tetap seumur hidup jadi guru. Kalau istri, kata ada ketua kita bilang, kalau istri ya ex istri, ex suami bisa saja. Tapi kalau guru nggak ada, tetap itu guru saya, tetap itu murid saya. Jadi sekali lagi terima kasih, salam dari panitia Pesta Diamond. Terima kasih. Terima kasih Ko Cece. Lagi saya beri kesempatan satu orang sebelum saya akhiri, dan kita nanti sebentar, habis menunggu sebentar. Kalau tidak ada, nanti kita foto bersama. Saya minta semua orang buka videonya untuk sebentar untuk foto bersama. Barangkali ada seorang lagi kita tutup Zoom ini. Ibu,
Bu, Ya, mau ya, nyapa Pak silakan IJ. Vanessa. Iya, Bu. Oh, silakan. Ya, Saya udah lulus tahun 2019 dan udah lama banget nggak pernah ketemu Pak TJ. Kebetulan ketika masuk Halo. KBA Smak 1, saya lihat nih ada poster Pak TJ. Jadi sekarang join karena udah lama sekali nggak ketemu dengan Pak TJ. Halo? Halo. ya, ya. Udah, silakan. Lanjut. Ya Bu, saya cuma mau nyapa Pak TJ, Pak Zamzam, Pak Irian. Saya diajak sedikit dari Halo, banyak Nes. peran guru-guru ini dalam kehidupan saya sampai sekarang. Saya ya bisa saya rasa saya cukup bersyukur dengan pencapaian ya sampai saat ini. Itu nggak terlepas dari jasa-jasa guru ketika SMA. Padahal ketika SMA saya bandel dan saya pintar kayaknya pas lagi SMA. Iya, Vanessa bandel. Makasih ya Pak ya. Ih, Bapak gitu-gitu dia baru lulus S2 loh. Itu Keren nih. tuh. Selamat ya. Tapi saya nggak merasa bandel, Keren, Vanessa. nggak pernah merasa bandel. Nggak bandel, Cina. Sa nggak bandel, Sa katanya lulus. Ya dulu kan ketika SMA kayaknya kurang apa ya, kalau mungkin kalau saya kilas balik ngelihat saya kayaknya ini anak kurang pintar gitu, kurang pintar dan kurang niat buat sekolah gitu kan. Tapi ya puji Tuhan mungkin ketika udah agak besar ada sedikit dapat hidayah, jadi puji Tuhan kayaknya udah lebih jelas gitu jalan hidupnya kemana. Ya mungkin nggak kelihatan bandel, memang saya nggak ngajar daripada saya. Ya kalau pakai kan kita Nggak ngajar cuma langsung jadi di kelas, panitia, Mos. cuma sering ngobrol aja di luar Iya kelas. betul. Jadi bener ya tadi kata Pak Jam-Jam ya, Sa. Dulu Ya deh. iya Ibu kalau Tidak ketika tidak ya berkilau lian emang ya. bandel, ke UKS terus kan gitu. Tuh KST pura-pura teh gini saya. Iya, karena ngantuk sebenarnya ya sejujurnya maaf banget Pak baru ngakunya udah berapa tahun. Tapi kadang-kadang ngantuk, terlampau ngantuk capek gitu kalau untuk sekolah tuh. Jadi aku pilih ke UKS untuk tidur. Dan Vanessa ini termasuk Mahal-mahal cuman buat bayar UKS. Vanessa ini termasuk yang pendobrak karena saya masih ingat penelitian kamu di Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Keren emang Kasa. Bisa Ya, itu, anak dari sekolah Kristen bisa nembus ke pengurus Nahdlatul Ulama Bu untuk penelitian itu luar biasa. Saya ingat sama Pak Suara waktu sidang juga ya. Keren Vanessa. Iya Pak, itu juga yang Ujiannya sambil nyanyi ya? kenapa? Waktu ujian sidang sambil nyanyi? Iya dong, nyanyinya lagu Arab lagi. Iya. Sungguh. Bandel kan, kelihatan kan yang bandel. Tapi puji Tuhan gara-gara waktu itu mungkin bisa dibilang beride lah tentang judul yang agak aneh ya mungkin untuk kalangan kita yang di BPK itulah yang banyak membawa jalan ya untuk hari ini gitu. Jadi kalau bukan karena sekolah di Smak 1 dan karena penelitian itu mungkin nggak ada hari ini. Jadi terima kasih buat guru-guru dan juga Smak 1. Meskipun aku nggak begitu pintar dulu, mungkin sekarang lumayan lah ya, nggak terlalu bodoh gitu. Sebetulnya bukan terlalu pinter, itu mah tergantung niat. SMA kurang niat gitu. Nah, kegetok niat udah kuliah gitu ya. Iya. Kalau niat langsung S2 gitu. Nah, iya. Pendobrak keren. Tapi betul, memang membanggakan. Anak-anak Smak 1 itu membanggakan. Apapun, sekecil apapun, prestasi itu tidak kecil. Di mata Tuhan tuh nggak ada yang kecil ya. Semuanya diperhitungkan ya. Keren. Aduh, saya senang banget, merasa terberkati saya ini. Terima kasih Bapak-Bapak, saya sebut dari Pak Andika, Pak Rizky, Pak Suhara, Pak Trijoko, Pak TJ, Pak Zamzam, dan ibu-ibu, bapak guru semua yang bergabung di Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Saya dan kami atas nama KBK sangat berhak untuk bapak-bapak semua untuk tetap bergabung di satu, tetap semangat jadi guru-guru memberkati dititipkan untuk diajar. Saya mengundang barangkali Pak Hendra sebagai mau disampaikan atau mau menambahkan Pak Hendra. Enggak, terima kasih. Mohon maaf.
saya masih di jalan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat untuk bapak-bapak yang menunaikan ibadah puasa. Mungkin Ria harus segera akhiri, ini udah hampir buka. Jangan sampai nanti mereka masih di sini saat berbuka. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Koko, Cici, Dede yang udah hadir di ruang Zoom ini. Kami sangat menghargai itu. Selamat sore semuanya. Ya, mungkin semua on cam dulu On buat cam. screenshot. Foto ya. Ya, Foto-foto. on cam dulu semuanya on cam semuanya, dulu. tolong Kita bikin kita dokumentasi. buka kamera, kita foto. Oh, Siapa yang pasang ngambil? Manus. Saya ngambil aja. Oke. Oke, ini Bapak Ibu Koko Cici Dede ada 2 layar, jadi saya akan screenshot 2 kali. 1 layar 2 kali. Oke, kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Layar pertama, ini masih layar pertama. 1, 2, 3. Ini layar kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu.